Assalamualaikum teman-teman. Oke, desu ka? Terima kasih udah klik video ini ya. Dan karena udah klik, kalian udah siap kan bakal didongengin sama Neko tentang anime yang lumayan lama, yaitu airing tahun 2016. Tapi sebelumnya bantuin Neko dulu dong jadi lebih terkenal dari si kucing oren, kucing tangga, biar nyultan gitu, dengan mengklik subscribe. Apa anak-anak? Subscribe Bu Guru. Nah, anime ini adalah anime yang gampang guys. Gampang apa nih? Gampang jadi salah satu anime favoritnya Neko. Soalnya Mob Psycho ini kombinasi yang unik antara slice of life, supernatural, action, dan ada lucu-lucunya juga alias komedi. Lengkap gak tuh kayak toko kelontong. Belum lagi kalau pas lagi action, meriah dan seru. Gak usah lama-lama, kuy kita mulai Mob Psycho Season 1. Anime ini menceritakan tentang paranormal activity atau bahasa asiknya sih tentang anak indigo gitu yang bernama Kageyama Shigeo. Tapi tunggu dulu, sebelum ke Kageyama, kita akan memulainya dengan seseorang bernama Arataka Reigen. Arataka Reigen ini adalah seorang cenayang yang sangat berpengalaman mengusir hantu dan roh-roh gentayangan. Tapi bohong, soalnya dia itu cuma asal ngomong sama mikirin duit doang. Biasanya aja dihargai pakai A, pakai B, pakai C, kayak menu warteg. Om Reigen haram itu duit tipu-tipu. Di awal cerita, Reigen diperlihatkan lagi menerima permintaan seorang klien bernama Mbak Hanako untuk mengusir roh. Katanya sih Mbak Hanako itu dihantui oleh hantu penasaran yang mati gara-gara kaget lihat kecoa terus lompat saking tingginya sampai kepalanya nancep ke atap. Serius, ini kasusnya agak langka ya. Bukannya takut tapi antara kesian sama pengen ngakak sama kisah hantunya. Singkat cerita, mereka bertiga, Reigen, Hanako, dan pacarnya yang bernama Taro, pergilah ke tempat berhantu itu. Yang katanya awal Mbak Hanako mimpi buruk. Ternyata bener ada roh yang muncul dan mengejutkan semua orang. Padahal aslinya sih kalau lihatnya nggak serem sih, soalnya hantunya tuh ya kayak mamang-mamang pakai kaos sama celana denim. Dan Reigen mulailah mengusir setannya dengan cara lempar garam. Nah kalau lempar garam ini doang, emak gue juga bisa bang, dan sudah diduga. Tentu aja caranya Reigen kagak mempan. Dikata hantunya kurang iodium apa gimana? Yang dilempar juga garam dapur gengs, bukannya garam suci. Walaupun terdesak, Reigen masih yakin dan percaya diri bisa mengatasi gangguan hantu itu. Ia kemudian memutuskan untuk mengeluarkan kartu andalannya, yaitu muridnya yang bernama Kageyama Shigeo. Kageyama Shigeo ini adalah seorang dede-dede SMP gengs, yang ternyata dia itu punya kekuatan cenayang yang sangat kuat. Si Shigeo ini ditelepon sama Reigen buat segera ke TKP soalnya dia kepepet. Biar lagi kepepet gitu, si Reigen sempat-sempatnya membual gitu pas ditanya kenapa manggil Shigeo. Biar lagi kepepet gitu, si Reigen sempat-sempatnya membual gitu pas ditanya kenapa manggil Shigeo. Katanya kalau roh-roh atau hantu yang ditangani Shigeo itu yang cere-cere, sedangkan kalau yang level boss itu entar si Reigen yang menghadapi soalnya dia terlalu kuat dan hanya akan melelehkan segalanya. Ya elah, saya impostor. Beda dengan Reigen, Shigeo bisa membereskan hantu penasaran tersebut dengan sangat mudah. Karena memang Shigeo ini bukan cenayang kaleng-kaleng ya guys. Nah, meledaklah itu hantunya jadi slime warna-warni yang glow in the dark gitu. Agak absurd kalau Neko yang jelasin. Nah, pas selesai, Shigeo ini kemudian dibayar dengan uang receh yang bunyi kerincingnya aja irit banget. Aduh, padahal Reigen nerima duit lumayan banyak dari klien pelit. Ternyata, si Shigeo ini selain berprofesi sebagai siswa SMP, dia juga ternyata jadi murid Reigen. Lah kan aneh, Reigen kan modal cuap-cuap baik padahal gak ada skill. Jadi meskipun si Shigeo itu punya kemampuan indigo, dia gak kebal sama tipu-tipunya Om Reigen dan menganggap si Reigen sebagai guru besar panutan hidupnya. Katanya kekuatan Shigeo ini mubazir kalau gak dipakai. Ya mubazir kalau gak dimonetize gitu kali ya. Ya ampun, jadi julid Neko. Tapi meskipun si mob ini si Shigeo ini sukanya dipanggil mob ya gengs. Si Map ini punya kekuatan yang luar biasa, tapi di sekolah ya biasa baik, olahraga kagak jago, ditanya sama guru juga gelagepan. Terus kalau ngeliatin cewek yang dia suka itu yang namanya Sugomi, kelihatan deh aura-aura bucinnya. Buat Mop dia doang yang bersinar, yang lainnya cuma terlihat sebagai paprika, kentak, sama cabai-cabean.
Bukan manusia semua itu. Relate banget gak sih sama ya yang bisa relate? Dan keluarganya juga keluarga santuy ngelihat kekuatannya Mob yang pas makan malam bisa bengokin sendok. Tanggapannya biasa baik, kagak ada kaget-kagetnya. Jadi dejavu sama Saiki Kusuo nih, santai-santai juga keluarganya. Sepupuan apa gimana dek? Nah, karena si Mob ini berguru sama Regen, ujung-ujungnya dia suka diberdayakan buat membasmi hantu yang gak bisa ditangani sama Regen. Lah gimana ceritanya bisa basmi hantu kalau regennya kayak gitu? Dan kali ini mereka akan melakukan eksorsisme atau ritual pengusiran setan di terowongan Honeido. Entahlah itu di mana ya, pokoknya di kota Empon-Empon itu. BTW kalian ngerti Empon-Empon gak? Kondisi terowongan tersebut udah ditutup geng, soalnya bahaya dan banyak menyebabkan orang meninggal. Padahal itu terowongan lama, tapi anehnya orang-orang terus menghilang. Sejarahnya kenapa terowongan itu jadi angker tuh gini. Jadi 30 tahun yang lalu ada sebuah geng motor yang namanya sekumpulan itu pasti banyak ya gengs anggotanya. Tapi naasnya mereka meninggal bareng di situ. Regen tuh percaya kalau kebencian dari orang-orang itu mungkin berputar-putar mulek aja di sekitar terowongan. Jadinya terowongan itu angker. Sesampainya Regen dan Mob di terowongan, Mob komen nih bahwa dia merasakan kehadiran roh dan mereka lagi dikepung. Lagi-lagi Regen nyuruh Mob untuk berurusan dengan roh-roh ini. Soalnya katanya mereka lemah. Ya elah Mob, daripada dibohongi sama Regen mendingan collab sama Saiki Kusuo buat bikin konten YouTube ya sih. Nah, si Mob kemudian melawan roh-roh penasaran yang ternyata adalah bikers yang meninggal. Dah lah tuh, Mob bisa menang dengan mudah. Tapi apesnya si Regen ini malah berhadapan dengan pemimpin mereka yang tampilannya punya dagu belah pantat. Nah loh, mirip siapa tuh? Dan waktu itu sempat-sempatnya si bos gentayangan menjelaskan kalau dia terpeleset kulit pisang dan jatuh, yang mengakibatkan seluruh gengnya jatuh, kesandung pas naik motor dan sekarat. OO-nya juga mirip Nendo. Nih serius kagak mau collab sama Saiki? Si bos pun menyerang Regen, tapi Mob melindunginya dengan kekuatan goibnya, jadi serangan si bos kagak mempan. Mob kemudian mulai melelehkan si bos sampai jadi kecil dan bentuknya kayak cebong. Nah, sadar nih kalau yang dihadapi bukan sembarang orang, akhirnya si bos nyesel tuh dan minta maaf. Katanya sih dia dan gengnya dipaksa buat menyerang orang dan bahwa ada roh berusia ratusan tahun di bawah terowongan. Nah, dia sebenarnya biang keroknya nih atas semua kematian yang sudah terjadi. Awalnya Regen gak percaya, tetapi Mob merasa bahwa aura menyeramkan belum hilang padahal bosnya sudah ditaklukkan. Dia bahkan pergi dan memeriksa terowongan lebih dalam lagi. Ternyata si bos nggak bohong gengs, ada beneran itu roh jahat yang tubuhnya besar dan bentuknya kayak cacing besar Alaskanya SpongeBob. Jadi kangen bikini bottom kalau gini nih. Akhirnya Mob pun menghadapi roh yang lebih besar dan lebih kuat. Setan itu nggak banyak basa-basi, ya mohon maaf nggak bisa ngobrol kali ya. Dan langsung aja melahap si Mob kayak sosis. Tapi ternyata setan mengerikan itu bukan tandingan si Mob. Dengan kekuatan psikisnya, Mob mencairkan roh itu dari dalam perutnya si cacing. Effortless banget sih Mob pokoknya, dan visual proses pencairannya juga cantik, kayak kembang api dengan warna-warni neon berterbangan gitu. Regen yang udah khawatir malah dibilangin sama Mob kalau roh itu nggak sekuat itu kok. Nah akhirnya karena last bosnya udah keok, si bos bikers pun pergi ke akhirat dengan semangat bersama anak buahnya. Mob juga sempat ngasih foto terakhir si bos yang diambil bareng-bareng anak buahnya sebelum dia meninggal. Tome Kurata itu tuh si Eneng ketua eskul pekapkaan alias klub telepati dan anggota lainnya mulai mencari anggota kelima. Tetapi semua orang menolaknya, mengatakan klub mereka terdengar menyeramkan, jijailah, anehlah, cupulah, jijailah, itu udah tadi ya. Akhirnya ada seorang anggota klub telepati yang ingat kalau ada seseorang yang gak ikut klub apa-apa, pengangguran paripurna gitu. Ya si Mob ini MC kita gengs. Padahal dia udah dipesenin macam-macam sama Regen biar Mob gak ada kegiatan, biar dia bisa tetap jadi asisten merangkap kartu andalannya si Regen gitu. Sungguh licik orang dewasa. Akhirnya Mob dipanggil lah sama si Mameta dan Tome yang hampir meyakinkannya untuk bergabung. Nah pas si Mob izin lewat HP ke Regen, si Om malah debat kusir sama si Tome pakai drama derai air mata ala Taki dan Mitsuha. Tapi Om Regen tetap emoh menyerahkan si Mob. Pas lagi asyik-asyiknya debat kusir tarik ulur si Mob kayak properti. Padahal kan si Mob bukan punya siapa-siapa ya, manusia merdeka nih. Datanglah petugas OSIS sambil bawa klub baru yang akan menempati tempat klub telepati. Singkat cerita, drama tarik ulur Mob antara Regen dan ketua klub berakhir sudah.
plot twistnya, Mop yang aslinya mayan kebelet viral nggak jauh-jauh dari bocah TikTok, tapi ini buat masalah percintaan malah ngide buat masuk klub tadi alias klub body improvement. Biar gampang sebut aja klub olahraga atau klub badan gede lah ya. Tapi enakan klub badan gede sih. Selama menjalani latihan klub badan gede, Mop malah pingsan karena nggak kuat. Kan emang aslinya dia terlalu sering pakai kekuatan psikisnya, mager jadinya, kebanyakan rebahan. Akhirnya dia digeletakin tuh di ruangan klub. Di ruangan itu, Mop sempat-sempatnya denger julitan klub telepati yang bilang kalau Mop gak akan pernah populer bahkan jika dia melatih tubuhnya. Kan jadinya kepikiran ya, Mop yang aslinya polos-polos aja otaknya gak nyampe dan bingung gimana caranya mendapatkan hati semua Michan yang ditaksirnya sejak dulu. Akhirnya jadi galau. Tapi tampangnya lempeng-lempeng aja sih kayak Mas Saitama. Karena kegalauannya, pas pulang sekolah, Mop dicegat oleh seorang wanita dengan topeng tersenyum. Tunggu dulu, nafas dulu. Yang awalnya Neko pikir beli di mana tuh jilbab, kok desainnya sampai nutupin muka, tembus pandang apa gimana, orang mata juga ketutup. Si mbak tadi mulai melancarkan aksinya mendekati Mop dengan tebak-tebak buah manggis yang awalnya ngaco dan random aja sih. Sampai akhirnya dia menebak kalau Mop lagi ada masalah percintaan dan pengen populer. Terkejutlah si Mop padahal elah yang disebutin juga semua permasalahan anak SMP kayak masalah pelajaran, keluarga, percintaan. Ya kecuali kamu Mas Lelouch yang ambis ingin membentuk New World Order. Lelouch mah bukan anak SMP ya. Anyway, babak tadi memberitahu Mop bahwa dia dapat membantunya menjadi populer. Dibawalah si Mop ke area pertemuan bawah tanah tempat sekte yang dikenal sebagai LOL. Ini sekte kemungkinan banyak make emoji LOL kali ya. Nah, sekte itu punya filosofi bahwa ketawa itu merupakan sumber kebahagiaan dan beban hidup akan menghilang dengan ketawa. Saat ini orang, coba kalau motor lu hilang masih bisa ketawa nggak bang? Di situ Mop menemukan reporter dari sekolah Mop, yaitu Mezato Ichi yang juga dipaksa tertawa. Semua orang yang dibawa ke sana berhasil dibuat ketawa oleh pemimpin sekte yang bernama Ekubo, tapi tidak dengan sukarela. Tapi dia tidak bisa membuat Mop tertawa. Soalnya emang dari awal si Mop itu punya bakat madesu kayaknya. Dibujuk-bujuk, terus dikasih tantangan, Mop juga nggak bisa dibuat ketawa. Akhirnya Ekubo dan Mop yang sama-sama empat nih. Si Ekubo yang gak bisa bikin Mop ketawa, Mop yang lagi gak mood ketawa malah dipaksa melakukan sesuatu di luar keinginannya, memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan tidak kekeluargaan alias ya udah deh adu jotos kuy barbar aja lah. Kemudian terungkap bahwa Ekubo adalah roh tingkat tinggi yang merasuki tubuh seorang pria. Nah, clash ini pun menciptakan ketegangan di otak Mop, yang mana terungkap kalau dia itu sebenarnya jangan sampai deh merasakan emosi yang meluap-luap. Jangan, biar Dilan aja Mop, kamu gak akan kuat. Nah, di sini juga ketahuan kalau Mop itu dari kecil gak bisa menumpahkan emosinya ya. Soalnya ini ada hubungannya sama kekuatan psikiknya. Bahaya buat seluruh bangsa dan negara dan seluruh dunia kalau si Mop menggunakan kekuatannya. Bisa-bisa jadi remah rempeyek seluruh dunia, ntar akhirnya dipendem tuh emosi, dipendem sampai Mop mati rasa dan nggak bisa mengekspresikan perasaan, dan dia nggak bisa menikmati pergaulannya sebagai anak kecil. Nah, kenangan masa kecil Mop yang gagal gaul, paksaan ketua sekte, dan ketidakpahaman Mop gimana kehidupan sosial bekerja plus kompleksitas kekuatannya bikin Mop pun akhirnya meleduk alias amarahnya mencapai tingkat 100%. Ya udahlah tuh, sial-sial deh tuh si Ekubo. Akhirnya si Ekubo yang menghadapi Mop yang OP, jelas lah ya, cuma jadi kayak adonan mochi di tangan emak-emak bengis alias jadi bulan-bulanan baik. Dan harus menerima kehancuran, gak cuma kekalahan ya gengs. Kejadian ini pun akhirnya membebaskan para anggota sekte tersebut dari kontrol hipnotis si Ekubo. Nah, udah nih, mau balik lagi ke kehidupannya sebagai anak SMP. Tapi kayak di mana-mana, di SMP, di SMA, ada tuh golongan orang-orang yang suka bikin tawuran. Moga-moga nggak terjadi di sekolah kalian ya. Soalnya tawuran itu nggak guna, gengs. Udah capek, babak belur, belum lagi kalau nyawa offset, amit. Nah, di sekolah si Mop ada nih cowok bernama Tenga Onigawara, sama-sama SMP garam ya. Dia lagi baku hantem sama Tsuyoshi Edano dan anak buahnya dari SMP juga item. Singkatnya mereka tawuran rame-rame lah, lagi ribut.
tapi Tenga dengan mudah menaklukkan si Edano. Nggak terima kalah nih, si Edano manggil seseorang bernama Teruki Hanazawa. Si Teruki ini tampilannya biasa aja lah, ala-ala ikemen gitu, nggak kekar atau gimana, tapi kekuatannya nih luar biasa guys, berasa iklan teh celup atau sabun cuci nih. Nah ya udahlah ya, pokoknya gara-gara si Teruki ini sampai-sampai si Tenga sama anak buahnya tuh banyak-banyak gak karuan. Tapi bukannya kapok, si Tenga ini malah terbakar emosi dan penasaran dengan kekalahan mereka. Tenga pun mendekati klub badan gede dan minta mereka untuk membantu Tenga melawan SMP Cuka Hitam. Tapi ketua klub badan gede, si Musashi Goda, menolak dengan tegas. Tapi si Tenga di lain pihak juga belum nyerah. Dan waktu melihat si Mob, dia langsung dapat ide nih. Dia pun mengirim surat cinta palsu ke Mob yang dengan begonya malah mirip surat tantangan. Di lain pihak, dia ngirim surat tantangan ke SMP Cuka Hitam, jadi biar Mob ketemu sama Tsuyoshi. Terus dia bikin gara-gara sama si Mob. Soalnya kalau Mob kenapa-napa, pasti tuh klub badan gede gak akan ragu-ragu buat menghajar SMP Cuka Hitam. Jadi kayak mereka diadu domba gitu. Sementara itu, si Ekubo, itu tuh mantan ketua LOL yang udah dikalahin Mob, bentuknya sekarang kayak namanya, mohon maaf kayak sekarang suka ngintilin si Mob nih, yang pastinya dengan pamrih biar dia bisa collab sama Mob tuh. Soalnya kekuatan Mob kan luar biasa, jadi si Ekubo ini bisa memenuhi hasratnya menjadi dewa guys. Nah pas si Ekubo lihat Mob dapat surat cinta, ya dia ngeh lah kalau itu KW. Sebaliknya, Mob yang seumur umur belum pernah dapat surat cinta nih, gak seuzon sama sekali, dan langsung datang ke spot yang ditunjukin di surat. Nah, klub badan gede juga mendapat surat nih, katanya Mob lagi disandra sama SMP Cuka Hitam. Lah ya udah, mereka datanglah ramean ke SMP Cuka Hitam yang ternyata memang lagi menyandra Mob. Siswa SMP Cuka Hitam sadar akhirnya kalau Mob itu cuma jebakan, tetapi tidak bisa membiarkan klub badan gede gitu aja. Mereka mencoba untuk melawan klub badan gede, tapi dengan mudah dipukuli tuh. Nah, hampir kalah nih kayak sebelumnya. Lagi-lagi Tsuyoshi menelpon Teruki. Ngadu mulu nih kerjanya, badan gede juga. Tapi ya udahlah, diturutilah sama Teruki. Datang dia ngurus anak buahnya yang kalah mulu. Di luar dugaan, Teruki bisa mengalahkan lawan-lawannya dengan sangat mudah. Padahal dia sendirian. Terus lawan-lawannya badannya keker-keker kayak Om Deddy Corbuzier semua itu. Terpelanting semua mereka sama Teruki. Usut punya usut, si Teruki ini ternyata juga seorang esper alias cenayang gengs. Di tengah arena, Teruki kemudian memperhatikan Mob. Nah, bentukannya sama nih, pabriknya sama apa gimana nih? Emang setipe ya sesama psikik, jadi dia bisa mengenali sesamanya yang juga punya kekuatan. Ketrigger nih si Teruki, bawaannya mau adu ilmu aja. Dan akhirnya dia menantang Mob untuk menggunakan kekuatannya buat 1 lawan 1. Tuh Teruki menyerang Mob, tapi serangannya nggak pengaruh sama sekali. Dan Mob malah mencoba salaman sama Teruki, coba pengen kenalan dan temenan ceritanya. Tapi Teruki ya nggak mau. Dia malah waspada dan tetap menyerang Mob secara bertubi-tubi dan tanpa ampun guys. Padahal Mob itu kurang baik apa coba. Walaupun Mob diserang gitu, Mob kekeh cuma bertahan. Soalnya dia dikasih tahu sama Raiden kalau cenayang itu nggak boleh ya menggunakan kekuatan batin mereka sama orang lain. Nanti akan ada yang terluka. Sama kayak pisau nih, bolehlah kalau masak, tapi kalau nodong orang nggak boleh ya anak ganteng. Nah, si Mob yang aslinya lurus-lurus aja nih dan manut parah sama Raiden, titah sang guru kan, tidak balik menyerang Teruki meski udah dihajar habis-habisan sama si Teruki. Ditendang, dipukul, ditembaki sama telekinesis, dibanting-banting. Sabar, itu Mob kayak pas lagi puasa. Untung ini Mob punya kekuatan psikik ya, kalau enggak udah lama jadi korban bully nih adek. Lah diapa-apain diem baik. Sementara Teruki masih menyerang sambil nyerocos terus itu, ngasih argumen kalau punya kekuatan itu harus dimanfaatin. Jangan mau hidup rendah setara sama manusia. Emangnya kalau bukan manusia apaan Teruki? Kabel charger. Mereka itu ras terpilih, terbaik, terkuat, lah. Nah ini kalau di sekolah pas presentasi bukannya jadi diskusi, malah jadi debat garis keras. Nah, melihat Mob terpelanting-pelanting gitu, Ekubo gak tegaan. Udah woi, udahan, gak imbang tuh, katanya gitu. Tapi Teruki tetep aja keke gitu kan nyerang si Mob.
Akhirnya Kubo pun transform yang bentuknya kayak berbentuk gas jadi gagah kayak pegulat dari Meksiko dan berusaha mempertahankan mob dengan sisa kekuatannya. Tapi karena Ekubo belum pulih ya, Teruki dengan gampang membabat habis si Ekubo sampai hilang, gengs. Lah mob yang lihat ini shock dong. Gimana pun kan sebenarnya Ekubo nggak salah apa-apa ya. Dan dia beranggapan kalau si Ekubo ini jauh lebih baik daripada si Teruki. Teruki masih gaspol itu walau bocah di depannya ini gak mau melawan sama sekali. Sampai akhirnya mob terdampar ke ruangan buat pelajaran home economic nih. Di sana kan ada panci, teflon, pisau. Nah si mob yang masih dipepet terus nih, cuma defense nih, secara tidak sengaja mengambil kehormatan Teruki yang paling berharga. Maksudnya si mob gak sengaja menggunakan pisau pakai telekinetis gitu. Terus gak sengaja malah ngegundulin kepalanya Teruki kayak kapak. Ikan mahkota berharga seorang manusia itu kan rambut ya, apalagi kan. Nah Teruki yang emang narsis ya, kayak korslet itu otaknya pas palanya gundul. Coba kalian ke tukang cukur terus bilang, "Pak pendekin aja ya." Tapi rambut malah hilang. Kan gondok bin murka itu jadinya. Akhirnya Teruki yang kalap makin jadi itu sampai gak sadar mencekik mob dengan tangannya sendiri. Disinilah perdebatan mereka mengalami titik puncak yang kalau air direbus tuh udah nyampe 100 derajat Celcius tuh. Namun si mob kekeh gak mau pakai kekuatannya dan Teruki yang udah kayak kesambet terus mencekik mob hingga pingsan sampai putih. Setelah dikiranya mob gak berdaya, Teruki akhirnya pergi. Tapi ternyata pas balik badan, mob bangkit kayak hantu dan emosinya yang masuk ke tanda tanya persen saking absurdnya sampai unidentified ke UFO langsung menghajar balik si Teruki. Apes lah itu Dada Ikemen abis udah dihajar sama kekuatan mob yang dahsyat sampai terbang, bajunya juga terbang dan akhirnya telanjang saking kuatnya dari psikis mob. Di sana Teruki sempat naik ke langit kayak adegan Hina dan Hodaka yang gandengan tangan lalala bahagia, tapi nggak ada adegan telanjangnya ya guys. Akhirnya Teruki pun sadar kalau gimana pun dia ini sebenarnya hanya manusia biasa. Yang kalau nggak punya rambut bisa malu, yang kalau nggak ada baju bisa kedinginan, keanginan, yang kalau di atas langit masih ada itu pohon. Dan dengan itu pun Teruki mendapatkan pencerahan dan bertaubat menyesali kesalahannya. Asik. Sebaliknya, menyadari kehancuran di depan matanya adalah akibat dari ulahnya, mob pun bersedih, ngerasa gagal dia karena nggak bisa mengubah dirinya sendiri. Hingga tingkat kesedihannya mencapai 100% dan dia membangun kembali seluruh gedung sekolah dari puing-puing yang berserakan. Karena kejadian itu, hebohlah seluruh sekolah ya, dan penampakan puing-puing sekolah yang terangkat ke langit masuk TV, Mak. Ritsu yang sedang menonton TV melihat cuplikan puing-puing di langit dan mengingat dalam insiden masa lalu penampakan mob saat kehilangan kesadaran. Dan ia pun bergumam, yang muncul di situ bukanlah sosok kakaknya. Nah itu tadi dongeng sebelum Bobo Neko tentang Mob Psycho season 1 ya guys. Capek Neko ngomongnya, capek beneran. Bentar dulu ya disambungnya. Neko napas dulu, ngemil dulu, nyari snack dulu. Tapi kenapa pas di belakang-belakangnya jadi horor gini ya? Tapi seru kan anime Mob ini, banyak action yang bikin terpukau, tapi juga ada kegeloan yang bikin mikir gak habis-habis. Misalnya ya pas adegan Teruki terbang tadi, kok bisa itu kreatornya mikirin scene seindah langit biru dan cahaya di mana-mana, tapi ada bocil SMP setengah botak lagi nyasar gak pakai baju. Pokoknya epic lah ini anime. So itu tadi Mob Psycho ya. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai di mari. Makasih juga yang udah subscribe. Kalau belum subscribe ya subscribe. Neko mau jajan, Aus ngomong mulu. See you on the next video di part 2. Tapi kalau mau nonton video Neko yang lain, mangga atuh, Jambu juga boleh. Apalagi kalau like and share. Makasih banget loh ya. So anyway, sehat-sehat ya minasan. Keep calm dan terus tonton channel ini. Bye bye.